Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadifatur Rahmah, NIM A5101901008. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novialdi Firmansyah Jaya Baskara, NIM A5101901009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Alfariski dengan NIM A5101901110. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang kita jalankan setiap harinya, terutama dalam menjalankan sholat 5 waktu, di mana hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Sholat sendiri merupakan rukun Islam yang kedua yang sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Salat juga merupakan tiang atau pondasi agama, jadi salat sangat penting bagi kita semua. Salat juga merupakan suatu ibadah yang meliputi peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau taslim. Salat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud, doa, tasbih dan takbir. Syarat menjalankan ibadah salat. Dalam menjalankan ibadah sholat, terdapat berbagai syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah: pertama, beragama Islam; kedua, memiliki akal yang sehat dan tidak gila; ketiga, sudah dewasa atau baligh; keempat, bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat beberapa syarat agar sah sholat yang kita lakukan. Di antaranya adalah: 1. Waktunya telah tiba. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. 10 hal yang bisa orang tua lakukan agar anak rajin sholat. Yang pertama, memberikan contoh kepada anak dengan melaksanakan kewajiban di rumah sebelum dan setelah menasihati anak. Yang kedua, menasihati dengan menggunakan adab atau dengan cara yang baik. Dalam hal ini, ketika orang tua menasihati anak untuk sholat dengan menambah atau memberikan wawasan Islami. Hal ini agar imam anak menjadi meningkat dan kuat serta anak dapat rajin beribadah. Yang ketiga, mengawasi dan mengamati ibadah anak agar anak tidak keluar atau salah dalam melaksanakan ibadah sholat dan ibadah lain. Yang keempat, hukuman ketika anak lalai, malas, dan tidak ingin beribadah. Cara agar diri kita rajin beribadah sholat. Yang pertama, jadikan sholat 5 waktu sebagai bagian dari aktivitas terpenting. 2. Ingat bahwa sholat merupakan salah satu tanda rasa syukur kepada Allah karena sudah diberikan rezeki berupa beragama Islam dan mendapat rezeki lainnya. 3. Mengetahui kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu. Hal ini tentu sesuai dengan suatu perintah bahwa kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. 4. Jangan tunda waktu sholat, karena hal ini membuat kita malas, karena setan akan selalu berusaha untuk menggoda dan selalu aktif membisikkan umat Muhammad untuk senantiasa ingkar, sehingga ia lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Menunda waktu sholat sama saja kalah dengan rayuan setan yang terkutuk. 5. Berteman dengan orang-orang yang rajin sholat dan beribadah, karena teman yang baik akan selalu mengajak kita kepada kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. 6. Ingat bahwa mati bisa datang kapan saja. Hidup banyak sekali dan pertanggungjawaban di akhirat sangatlah besar. Jika tidak sholat, semua perbuatan baik kita tidak ternilai di mata Allah. Karena sholat merupakan ibadah yang paling utama. Jika dinanti-nanti menunggu sampai waktu luang atau masa tua, siapa yang dapat menjamin bahwa kematian di hari tua? Maut bisa datang kapanpun, dimanapun, tak mengenal waktu dan memandang usia. 7. Percaya bahwa siksaan dan neraka itu ada. Penting bagi kita umat muslim mengetahui dan yakin adanya siksaan dan neraka yang disediakan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Dunia ini hanya tipuan belaka, jangan sampai kita menyesali setelah kita tiada lagi di dunia. Oleh karenanya kita harus mengetahui terlebih dahulu manfaat, keutamaan dan keistimewaan sholat, serta bahaya dan siksaan bagi yang meninggalkan sholat.
Dapat disimpulkan dari semua nasihat di atas bahwa jangan kau habiskan umurmu dengan tidak melaksanakan sholat, hingga akhirnya kau menyesal di akhirat.